Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Seringkali ketika saya pagi-pagi mau menyampaikan renungan, itu ada semangat berkobar-kobar. Dan kadang-kadang tergantung pada topiknya. Dan hari ini saya semangat sekali. Karena topik yang ingin saya sampaikan membuat saya sungguh-sungguh tergerak dan termotivasi. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang positif dan negatif person. Ada orang yang positif terus, ada orang yang negatif terus. Dan kita mengenal dua-duanya. Kita juga mengenal diri kita sendiri ada di mana. Mungkin tidak persis ya antara negatif dan positif. Kadang-kadang bisa di antaranya. Dan mungkin baik kita merenungkan, melihat dua pola antara orang yang selalu positif dan orang yang selalu negatif ini. Supaya kita bisa belajar dan mengenali diri kita ada di mana. Orang yang negatif itu digerakkan oleh ego. Orang yang positif itu digerakkan oleh belas kasih. Itu yang membedakan. Nah, ego ini membutuhkan konfirmasi. Jadi kalau dia mengasihi, dia memperhatikan, dia membutuhkan konfirmasi dari orang lain. Oh, dia baik, dia perhatian. Kalau tidak dapat konfirmasi, dia marah, tersinggung. Itu orang yang digerakkan oleh ego. Dan orang yang negatif yang digerakkan oleh ego selalu menemukan alasan untuk menyalahkan orang. Bahkan alasan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Pokoknya selalu ada yang bisa disalahkan. Itu yang dibutuhkan oleh ego. Sementara orang yang digerakkan oleh belas kasih selalu ada yang bisa diapresiasi. Selalu ada yang bisa dihargai. Maka kalau orang yang digerakkan oleh ego, orang yang negatif, itu selalu menyalahkan. Bahkan presiden aja bisa salah. Kenal juga enggak, ketemu juga enggak, tapi gara-gara presiden ini nih, hidup saya jadi susah. Maka kesimpulannya, ganti saja presidennya. Itu. Orang yang negatif itu begitu. Padahal ada banyak sekali orang yang hidup bahagia, sejahtera, tidak ada hubungannya dengan Bapak Presiden yang terhormat. Tapi namanya ego, orang yang hidup berdasarkan ego itu perlu menemukan seseorang atau kondisi yang perlu disalahkan. Sementara orang yang digerakkan oleh belas kasih selalu menemukan hal yang bisa diapresiasi, disyukuri. Waduh, syukurlah presiden kita ini baik, sehingga jalan tol terhubung dari ujung Pulau Jawa sampai ujung Pulau Jawa yang lain. Bahkan di Sumatera, di Kalimantan, di Papua sudah dimulai. Nah, selalu ada yang bisa disyukuri. Orang yang negatif juga menemukan kesalahan bahkan di dalam cuaca. Nah, cuaca itu tidak ngerti apa-apa loh. Seolah-olah cuaca itu melihat kita lalu memusuhi kita. Kamu lagi membutuhkan panas, tak kasih hujan. Cuaca sampai seperti itu loh. Jadi kita sedang membutuhkan hujan supaya adem, tak kasih panas terik. Lah cuaca dianggap seperti itu. Tapi ya itulah orang yang negatif itu take it personally. Semuanya seolah-olah itu ditujukan kepadanya. Itu hidup yang berdasarkan ego. Membutuhkan seseorang atau situasi yang perlu disalahkan. Gara-gara bosnya jahat, saya hidupnya susah. Padahal banyak karyawan yang bosnya sama, biasa-biasa, bisa bahagia, bisa sejahtera. Dan orang yang negatif ini, kalau begitu kita perlu demo ganti bos. Lah bos kok diganti, wong yang punya ya kamu yang diganti. Itulah orang yang negatif dan yang positif. Tapi dasarnya sama. Dasarnya sama. Orang yang digerakkan oleh ego selalu menemukan alasan untuk menyalahkan. Orang yang digerakkan oleh belas kasih selalu menemukan alasan untuk bersyukur dan menghargai. Dan dalam hal relasi, ini kelihatan sekali. Orang yang digerakkan oleh belas kasih dan orang yang digerakkan oleh ego. Orang yang digerakkan oleh ego adalah, dalam relasi adalah orang yang paling tidak masuk akal. Mengapa? Karena orang yang digerakkan oleh ego ini, yang negatif, meletakkan kebahagiaan, meletakkan kualitas hidupnya, meletakkan kedamaiannya pada orang lain
yang tidak bisa dia kendalikan. Perasaannya tidak bisa kita kendalikan, beliefnya tidak bisa kita kendalikan, tapi kita serahkan segala-galanya kepadanya. Kebahagiaan kita, kesejahteraan kita, damai di hati kita serahkan kepada orang lain. Karena itu ketika orang lain tidak bisa memenuhi harapan kita, tidak memberi kebahagiaan kepada kita, kita marah. Ini orang yang digerakkan oleh ego. Tetapi orang yang digerakkan oleh belas kasih, dia menghargai, respect, trust, percaya, tanpa tergantung. Dia tetap memegang dirinya sendiri, bahwa I am love, saya adalah kasih, dan saya cukup dengan kasih yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya tidak memerlukan konfirmasi dari orang lain bahwa saya mengasihi, karena saya adalah kasih. Dan saya sudah dikasih oleh Tuhan. Mau konfirmasi apa lagi? Dan karena itu, orang yang digerakkan oleh kasih ini, dia mengasihi tetapi tidak detach. Mengasihi tetapi tidak terikat. Ketika dia mengasihi, ya dia mengasihi dengan tulus. Kalau tidak dibalas, ya tidak apa-apa, karena saya mengasihi bukan mendapatkan balasan, tetapi karena saya ingin berbagi pengalaman-pengalaman saya, perasaan-perasaan saya, dan dia bahagia mengasihi, happy in loving. Sementara yang digerakkan oleh ego, dia mengasihi supaya dikasihi, supaya dicintai, supaya dihargai, mendapat konfirmasi. Dan itu kesalahan terbesar dari banyak orang yang berpikir negatif, yang digerakkan oleh ego. Bisa saja dia mengasihi, tetapi tidak tulus. Mengharapkan balasan, mengharapkan penghargaan, pengakuan, validasi. Dan kalau itu tidak didapatkan, dia marah. Sebetulnya orang yang digerakkan oleh ego, orang yang negatif ini mencintai seseorang, tetapi bagian khusus saat khusus, yaitu pada saat orang itu menyenangkan. Dan dia ingin orang itu menyenangkan terus, pada posisi itu terus, sebagian itu terus. Lah ya enggak bisa orang berubah, cuaca aja berubah, apalagi perasaan. Sementara orang yang digerakkan oleh belas kasih, dia mencintai orang itu apa adanya. Baiknya ya dicintai, tidak baiknya ya dicintai. Seperti seorang ibu kepada anaknya, itu cinta beneran. Anaknya nakal ya dicintai, anaknya baik apalagi. Nah, karena ibu mencintai anaknya digerakkan oleh dorongan belas kasih. Dia menyadari bahwa seorang ibu naturally adalah kasih terhadap anaknya. Digerakkan oleh belas kasih. Yesus sendiri selalu digerakkan oleh belas kasih. Melihat orang banyak tidak punya makanan, tidak ada yang menggembalakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, itu dia. Maka orang yang digerakkan oleh belas kasih selalu positif. Karena dia sendiri sebetulnya sudah bisa memenuhi dirinya dengan cinta kasih yang berasal dari Tuhan atau yang naturally given. Bahwa dia diciptakan secitra dan segambar dengan Tuhan yang adalah kasih. Maka tidak perlu validasi bahwa saya mengasihi, tidak perlu, karena itu memang mengalir dari dalam dirinya. Happy in loving. Dan karena itu selalu positif. Selalu bisa menemukan alasan untuk mensyukuri dan mengapresiasi, menghargai, mempercayai. Baik atau buruk tidak terlalu menentukan. Karena saya sudah cukup dengan kasih yang berasal dari Allah. Bahwa saya adalah kasih, esensi dasarnya. Karena ketika diciptakan, Allah menciptakan kita secitra dan segambar dengan Tuhan. Karena itu, orang yang positif selalu menemukan solusi di setiap persoalan. Sementara orang yang negatif selalu menemukan persoalan di setiap solusi. Itu terbalik-balik. Dia menemukan selalu alasan untuk menyalahkan. Karena dia merasa bahwa orang lain bertanggung jawab terhadap kebahagiaannya, terhadap perasaannya. Itu yang paling rumit orang yang negatif itu. Karena itu menjadi pribadi yang positif atau menjadi pribadi yang negatif, itu semuanya tergantung apa yang ada di dalam diri kita. Mindset kita.
cara berpikir kita. Kalau ingin mengubahnya juga bukan mengubah yang ada di luar sana, tetapi apa yang ada di dalam diri di sini. Menyadari diri bahwa kita adalah kasih, diciptakan oleh kasih, untuk kasih, dan sebagai kasih. Dan karena itu mengasihi menjadi natural. Karena itu menjadi positif itu adalah naturalnya. Dan itu persis seperti yang dikatakan ketika kita diciptakan oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Karena segalanya berasal dari kasih dan untuk mengasihi. Maka ketika kita menyadari hal itu, mengasihi mengalir secara natural. Dan itu menjadi sungguh amat baik. Kita sendiri menikmatinya, feel good. Coba saja, ketika Anda merasa baik, teliti, biasanya karena Anda mengasihi. Seperti misalnya pada saat-saat penuh kasih seperti Singyen ya, Imlek, tahun baru Imlek. Wah, hati kita penuh belas kasih, maka kita senang sekali, euforia, membagi-bagi. Mau jelek, mau baik, lupa. Pokoknya berbagi, penuh kasih. Nah, itu bisa. Kita sungguh-sungguh bahagia dalam kondisi sangat baik, feel so good, ketika kita itu sungguh-sungguh tinggal dalam kasih, penuh dengan kasih. Tempayan cinta kita itu penuh kasih. Ego kemudian hilang. Ego dan kasih itu tidak bisa bersamaan. Maka orang yang egois tidak bisa mencintai, orang yang mencintai tidak bisa egois. Karena itu kita perlu belajar, menyadari diri bahwa kita itu kasih. Dan cukup oleh kasih Allah sejak diciptakan. Maka ketika kita mengarah kepada kasih, kita akan penuh. Karena itu, orang yang menyadari dirinya adalah kasih dan cukup dengan kasih Allah, dia selalu happy in loving dan menjadi positif. Ego makin mengecil, hidup makin membahagiakan. Ketika dia mencintai, dia membebaskan, dia respect, dia tidak terikat. Kebahagiaannya tidak tergantung kepada orang lain. Dan karena itu dia bisa setia, konsisten, terus mencintai. Karena dia sendiri adalah kasih itu. Dia menjadi sumber. Bukan tergantung kepada orang lain, tetapi dia sumbernya. Ketika ada perselisihan, aku membawa kerukunan. Ketika ada kebencian, aku membawa pengampunan. Nah, menjadi sumber. Tidak menyalahkan, tetapi mengapresiasi, memberi solusi. Anda ada di mana? Yang tahu persisnya Anda sendiri. Tapi yang jelas, Anda dan saya sangat dicintai oleh Tuhan. Karena itu handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.